Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan penyebabnya bau mulut ini. Jika aroma bau mulut seperti bau amis, bau muntah, bau daging busuk, bau kotoran, bau susu asam, itu adalah simbol di dalam perut Anda ada penyakit dalam. Penyebab bau mulut secara umum disebut halitosis atau bau mulut yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang tumbuh dan berkembang biak di dalam mulut kita. Kesehatan gigi yang buruk adalah penyebab utamanya sebagian besar kasus halitosis atau disebut bau mulut tidak sedap. Akibat inilah saat membuka mulut atau membuang napas lewat mulut, keluarlah aroma yang tidak sedap sama sekali. Bukan hanya karena makanan, bau mulut juga dapat disebabkan oleh kondisi medis lain. Marilah kita sama-sama pelajari penyebabnya bau mulut ini. Yang pertama, yaitu mulut kering. Bau mulut tak sedap disebabkan oleh mulut kering. Terjadi karena kurangnya produksi saliva di dalam mulut kita. Saliva itu yang dikenal sebagai air liur. Air liur itu mempunyai fungsi untuk membersihkan mulut secara alami. Kurangnya produksi air liur juga sering terjadi setelah Anda tidur. Pada siang hari, mulut kita menghasilkan air liur dalam jumlah yang besar. Namun saat tidur, produksi air liur turun. Ini kata Dr. Hugh Fleck, dokter gigi yang juga mantan presiden American Academy of Cosmetic Dentistry di Atlanta. Dikutip oleh Medical Daily Journal. Jika mulut Anda kering, maka bakteri dan kuman pun akan bersarang dengan nyaman di dalam mulut kita. Bakteri dan kuman inilah yang menyebabkan bau tidak sedap. Mulut kering biasanya dipicu oleh dehidrasi dari efek samping obat-obat yang sedang dikonsumsi. Atau jika baru saja menjalani radioterapi di sekitar leher dan kepala kita, itu juga bisa menjadikan kita mulut kering dan bau mulut kita meningkat. Yang nomor 2, yaitu seringkali dari makanan, minuman, dan obat-obatan. Senyawa kimia yang terkandung dalam makanan, minuman, atau obat-obatan yang dikonsumsi bisa terserap oleh darah dan dihembuskan keluar melalui paru-paru. Inilah sebabnya napas akan berbau tidak sedap setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang memiliki aroma yang kuat seperti bawang, petai, dan durian. Selain itu, sisa-sisa makanan tertinggal pada gigi juga bisa menyebabkan aroma tidak sedap pada mulut. Berapa jenis obat juga bisa menyebabkan bau mulut, di antaranya yaitu antihistamin, antipsikotik, dan obat diuretik. Menurut Hadi Rifai, dokter gigi dari Cleveland Clinic, obat-obatan tersebut memiliki efek samping berupa mulut kering yang dapat memicu bau mulut. Nah, nomor 3 adalah merokok. Menurut sebuah studi di Hong Kong Medical Journal pada tahun 2004, merokok adalah penyebab bau mulut yang paling umum. Merokok dapat menurunkan produksi air liur sehingga mulut menjadi terasa kering sekali. Perlu diingat, ketika mulut semakin kering, maka akan semakin banyak bakteri yang tumbuh subur
di dalam mulut kita sendiri. Tembakau dari rokok juga dapat meningkatkan resiko penyakit gusi. Kombinasi mulut kering dan penyakit gusi inilah yang jadi penyebab bau mulut yang tidak sedap, walau sudah rajin menyikat gigi setiap harinya. Nah, nomor 4 adalah tidur dengan mulut terbuka dan mendengkur. Ini dari Dr. Krem, periodontist dari Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa jika Anda mendengkur atau tidur dengan mulut terbuka, bernapas melalui mulut, maka cenderung memiliki napas yang bau di pagi hari. Kedua situasi tersebut membuat mulut lebih rentan kering, sehingga bakteri tumbuh lebih banyak di dalam mulut kita. Pada dasarnya, ketika produksi air liur di mulut berkurang, sama dengan mengurangi kemampuan mulut dalam melawan bakteri dan menyebabkan bau mulut. Jika aroma bau mulut seperti bau amis, bau muntah, bau daging busuk, bau kotoran, bau susu asam, itu adalah tanda berbagai penyakit di dalam tubuh kita sendiri. Ini berdasarkan dari laporan di newspaper The Sun pada 2018. Dia bilang berbagai bau mulut semacam ini harus diwaspadai karena bisa menjadi pertanda penyakit dalam tubuh Anda itu dicerminkan dengan bau mulut ini. Salah satu yaitu bau daging busuk. Menurut Dr. Harold Kaltz, pendiri The Breath Company, bisa jadi itu petanda tonsilitis atau radang amandel. Ketika amandel terinfeksi dan meradang, itu menyebabkan sulitnya bakteri anaerob di bagian belakang lidah memecah bahan kimia. Selain itu juga bau mulut semacam ini menunjukkan masalah hati kita juga, yaitu liver. Dalam kasus yang jarang terjadi, bau bisa menunjukkan sirosis hati. Sirosis adalah luka pada liver yang disebabkan kerusakan hati dalam jangka panjang. Selain itu, bau ini juga disebabkan dari abses gigi yang bisa menyebabkan penumpukan nanah pada gusi kita juga. Nah, bau yang kedua adalah bau amis seperti ikan. Mungkin aja bau amis tersebut karena kita baru saja makan ikan. Cuman kalau ini bau amisnya terus menerus, sesudah gosok gigi juga masih bau amis, nah ini adalah sesuatu yang nggak benar. Nah, jika Anda memiliki bau amis yang ganjil, mungkin ada masalah pada ginjal dan hati, kata Dr. Katz. Hal ini disebabkan oleh masuknya nitrogen dalam ginjal dan jaringan hati kita. Ketiga, yaitu bau kotoran, buang air besar. Jangan berpikir bau mulut tidak bisa berbau seperti kotoran loh. Nah, hal ini mungkin saja disebabkan oleh obstruksi atau penyumbatan di usus kita. Nah, ketika usus tersumbat, tinja kembali ke titik tertentu dan menyebabkan napas bau seperti kotoran. Bahkan, dalam kasus yang parah, bisa memuntahkan kotoran tersebut. Selain itu, penyakit pada gusi juga bisa membuat napas bau kotoran juga loh. Jaringan busuk dapat memicu bau kotoran karena produksi bahan kimia yang sama oleh bakteri anaerob. Itu kata Dr. Harold Katz. Selain itu juga, hal ini juga bisa disebabkan oleh sinus yang biasanya hanya terjadi beberapa hari saja. Nah, nomor 4 adalah bau susu asam. Apabila kita mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat rendah namun berprotein tinggi, napas rentan menjadi bau seperti susu asam. Protein yang tinggi tanpa karbohidrat
dikritik karena berbagai alasan. Namun, salah satu hal tersebut mungkin karena cara itu membuat napas berbau busuk. Itu tambahnya Dr. Harold Katz. Tubuh yang memiliki lebih sedikit karbohidrat akan mulai membakar lemak dan protein. Protein ini menghasilkan bau yang tidak sedap. Yang nomor 5, bau muntah. Asam reflux bisa naik ke esofagus Anda. Proses ini berarti seluruh isi lambung kembali ke kerongkongan kita. Hal ini menciptakan area di daerah dada, tenggorokan, rasanya seperti kayak kebakar, panas, ya. Reflux juga bisa menjadikan petanda penyakit gastroesophageal reflux atau yang dinamakan GERD, yang dapat menyebabkan bau mulut ketika asam lambung bercampur dengan makanan atau bakteri. Nah, sebagai summary, kalau kita sudah tahu, bau mulut itu jangan diabaikan. Itu adalah simbol di dalam perut kita ada penyakit. Dengan indikasi bau mulut itu, kita harus sadar bahwa harus segera kita perbaiki, ada masalah di dalam tubuh kita itu. Haruslah segera ke dokter. Apa masalahnya di bau mulut itu? Pasti ada penyakit yang serius di belakangnya itu. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa belajar banyak bahwa bau mulut bukan sesuatu yang enteng. Adalah indikasi sesuatu penyakit berat di belakangnya. Nah, bila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Klik dan subscribe channel kami dan share ke teman-teman, ke saudara-saudara yang mungkin perlu informasi ini. Kalau perlu info lebih lanjut, silakanlah ketik www.hydrofarm.co.id. Bila ada pertanyaan, ketiklah di YouTube channel kami ini. Kami akan menjawabnya satu persatu. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.